Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Ketua RW 11 dari Kampung Kerenceng. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan kependudukan dengan Bapak Him yang berjawab menjadi Ketua RW 11. Iya. Baik, pertanyaan yang nomor 1 itu berapa persen peningkatan penduduk RW 11 dari 5 tahun terakhir? Mungkin 20%-an. 20%. Ya. Untuk penurunan di RW 11 itu yang disebabkan oleh apa? Penurunan mah itu kematian ya. Waktu lagi ada COVID. Oh, oke. Jumlah kepala keluarga di RW 11 ada berapa? Kepala keluarga di RW 11 teh ada kepala keluarga ya. Kepala keluarga mah ada 275. Lalu bagaimana program KB Keluarga Berencana di RW 11 apakah berjalan dengan sesuai rencana? Berjalan dengan sesuai rencana. Berapa persen pendatang yang menjadi warga tetap di RW 11? Para pendatang. Pendatang dari warga RW 11 mungkin ada sekitar 10% ya. 10%. Ya. Lalu sejauh ini apakah fasilitas umum untuk penduduk terpenuhi atau tidak? Terpenuhi. Terpenuhi. Berapa persen penduduk yang bekerja sebagai PNS? PNS mah paling 3% ya. 3%. Ya. Untuk bekerja sebagai wirausaha? Wirausaha mungkin ada 10% ada. 10%. Berapa persen penduduk yang bekerja sebagai buruh pabrik di RW 11? Buruh pabrik di RW 11 paling terbanyak mungkin 40% ada. 40%. Ya. Lalu berapa persen penduduk RW 11 yang tunakarya? Tunakarya mah yang udah nggak bisa kerja lagi kan ya? Iya. Ada 20 orang. 20 orang. Ya. Dalam penurunan penduduk tertentu ada beberapa hal yang dipengaruhi. Lalu Bapak, faktor yang mempengaruhi penurunan penduduk di RW 11 yang paling gede faktornya? Kalau dipengaruhi nggak ada, soalnya penduduk Kerenceng ini mah penduduk orang asli gitu ya. Lalu pada penurunan karena faktor ekonomi berapa persen? Penurunan faktor ekonomi kalau buat di RW 11 mungkin ya 15%-an ya. 15%. Ya. Apa saja fasilitas yang desa telah sediakan untuk kepentingan penduduk RW 11? Air bersih, terus apa lagi ya? Sarana olahraga. Sarana olahraga. Ya, sama air bersih. Oke. Apakah faktor kelahiran di luar nikah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di RW 11? Nggak begitu banyak yang luar di sana ya, tapi mempengaruhinya ya kadangkala cuman pertama aja ada pengaruhnya teh, tapi kalau udah sekian bulan kesini memang udah biasa-biasa aja lagi. Nah, di RW 11 ini banyak sekali pendatang dari luar dan mayoritas para pendatang itu dari mana asalnya? Pendatang ke sini RW 11 mah ada dari Garut, dari Cirebon, dari Majalengka, terus wilayah Kabupaten Bandung. Yang paling banyak itu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Lalu tujuan para pendatang itu sendiri apa, Pak? Berusaha. Berusaha itu jadi usahanya termasuk semacam driver angkot. Jadi punya anak istri di sini, terus ada yang buka pegawai sebagai pegawai bengkel gitu pendatangnya.
juga yang kerja serabutan. Gitu. Lalu cara Bapak sendiri untuk menekan angka kelahiran agar tidak terjadi fenomena pembludakan penduduk. Itu yang di programkannya sama ibu-ibu posyandu. Ya. Lalu apakah benar bahwa urbanisasi di RW 11 dikarenakan faktor ekonomi saja? Yang dari desa ke kota. Mungkin urbanisasi kalau buat di RW 11 sedang-sedang saja sih. Jadi nggak ada muncul enggak gitu, turun enggak gitu. Jadi sedang-sedang aja gitu. Lalu pada selama menjadi Bapak RW, apakah ada kesulitan dalam menghadapi perbedaan suatu ras dan agama? Alhamdulillah tidak ada apa-apa, berjalan baik. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, lalu langkah apa atau statement apa yang Bapak ambil jika terjadi masalah pada penduduk? Kalau ada masalah buat penduduk, ya kita Bapak membereskan permasalahannya ya secara untuk dikumpulkan, berdialog, disebutnya apa tuh, didamaikan gitu, dimusyawarahkan gitu, dimusyawarahkan. Jadi urusan seberat apapun sebelum terjadi keluar atau sebelum laporan sampai ke desa, handle dulu sama Bapak. Iya. Baik. Dengan alhamdulillah tidak ada berkelanjutan. Baik, segitu saja pertanyaannya. Terima kasih atas waktu Bapak.